dari Bapak Situmorang. Shalom pendeta dan redaksi tajam. Saya mau bertanya, apakah Roh Kudus sama dengan nafas Allah waktu Adam dan Hawa diciptakan? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Situmorang. Kita baca dulu dalam Wahyu Wahyu lagi, karena tadi baru Wahyu ya. Justru yang saya maksud kitab yang pertama dan yang terakhir, Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7. Boleh Stephen baca atau Kejadian Jeffrey? 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terima kasih. Ayat itu berkata, tanpa nafas hidup yang Tuhan hembuskan itu, manusia tidak bisa bergerak, tidak bisa menjadi makhluk hidup. Dengan tidak adanya nafas atau kuasa kehidupan itu bukan hanya berbicara tentang udara, sebab bisa saja ada udara, ada oksigen, tetapi orang sudah tidak bisa bergerak lagi. Yang dikatakan di sini adalah betul-betul nafas hidup adalah suatu prinsip kehidupan, kuasa kehidupan yang datangnya hanya dari Allah saja, yang membuat Adam itu menjadi suatu makhluk hidup, nafas hidup itu. Sekarang pertanyaan Bapak Situmorang adalah, apakah Roh Kudus itu atau Roh Allah itu sama dengan nafas Allah pada waktu Adam dan Hawa diciptakan? Kalau kita bisa lihat atau menyusun kembali pertanyaan ini dengan pertanyaan yang mirip, mungkin boleh pertanyaannya adalah, bisakah seseorang yang tidak ada Roh Kudus tapi masih bisa merupakan suatu makhluk hidup? Bisakah seseorang hidup, berjalan, makan, berbicara, menyanyi, melakukan aktivitas, tetapi sudah tidak ada Roh Kudus lagi? Oke, coba kita baca suatu ayat yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel, entah Jeffrey atau Stephen, saya tidak bisa minta yang lain membaca. Kalau bukan Jeffrey, ya Stephen. Kecuali untuk episode berikut, kita undang beberapa penanya untuk ikut Zoom bersama-sama, supaya kita bisa saling baca Alkitab dengan lebih banyak orang lagi. Ide yang bagus itu Pendeta. Ya, jadi mungkin kita buat begini, Stephen atau Jeffrey, tolong dilihat dulu statistik dari 840 sekian pertanyaan, siapa yang menanyakan pertanyaan yang paling banyak, paling sering. Baik. Mengundang saudara atau saudari ini menjadi kru tajam untuk acara tajam, supaya kita bisa sama-sama membahas Alkitab. Mungkin bisa begitu ya. Boleh, untuk Pendeta. episode di 2022 lah. Siap, Pendeta, boleh. Supaya ada warna baru nanti, Tuhan kehendaki. Amin, Oke, amin, coba amin. 1 Samuel 14 ayat yang ke-16. 14 ayat yang ke-16 Pak Pendeta. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal ini. 14. 1 Samuel 14 17. 16 ayat 14, sorry Pendeta. Ya. Oke. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat daripada Tuhan. Terima kasih. Ya, dikatakan roh jahat itu daripada Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Jadi karena roh Tuhan meninggalkan Saul, akibatnya roh jahat datang. Jadi bukan Tuhan mau punya dua roh, lalu dia kasih, oke, gantian ya, sekarang roh jahat. Tidak demikian. Prinsipnya adalah karena roh jahat yang dari Tuhan telah undur, itulah yang menyebabkan karena roh Tuhan, maaf saya salah sebutkan tadi, saya ulangi lagi supaya tidak salah. Karena roh Allah itu atau roh Tuhan itu telah mundur daripada Saul, maka itu menyebabkan roh jahat itu datang kepadanya. Oke?
Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah setelah roh Tuhan itu mundur daripada Saul, artinya sudah tidak ada lagi roh Tuhan padanya. Boleh kita katakan tidak ada lagi Roh Kudus pada Saul, tapi Saul masih hidup. Dia masih hidup. Ini di pasal yang ke-16. Nanti Saul itu mati itu di pasal yang ke-31. Jadi, lama sebelum ia mati, Roh Kudus atau Roh Tuhan sudah tidak lagi ada padanya. Ini mengatakan kepada kita bahwa nafas hidup yang Tuhan hembuskan kepada Adam dan Hawa itu tidak sama dengan Roh Kudus. Ada pelajaran tentang Roh Kudus, Roh Allah. Karena Roh Kudus, Roh Allah, ini adalah juga Allah. Sama seperti Bapa dan juga Anak, Yesus Kristus. Pasti banyak pertanyaan tentang ini, tapi banyak dari hal ini yang kita hanya bisa baca dalam Alkitab dan ikuti saja apa yang Alkitab katakan. Sejauh kita dapat bisa memahaminya, selebihnya kita terima dengan iman. Akan tetapi itu sangat jelas bahwa nafas hidup yang Allah hembuskan kepada Adam itu bukan Roh Kudus. Karena ada bukti, Saul, sekalipun Roh Tuhan sudah undur daripadanya, dia masih hidup, masih bergerak, masih bisa berperang, memegang senjata, masih ada nafas hidup, masih ada kuasa kehidupan yang dipercayakan dalam dirinya, sekalipun Roh Kudus itu sudah tidak ada padanya. Terima kasih.